sampai kami pun kalau pasien, saya punya pasien TB, HIV ya TB-nya saya HIV Dr. Chandra, Dr. Agung. Ya. Beliau juga sama. Gitu ya. Ada pasien TB HIV, HIV-nya beliau nangani, TB-nya oper ke saya. Jadi memang sudah klik dari tahun 2005 ya. Benar-benar memang pasangan yang serasi ya. Tahu. Dia ikut aja. Salam Edumi. Educate, healthy and happy. Bertemu kembali bersama saya Dr. Chandra Pandya, SPKKLP dalam program Edumi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam Edumi. Educate, healthy and happy. Di awal bulan Desember, terutama tahun ini, tepatnya tanggal 1 Desember, kita memperingati Hari AIDS Dunia. Ini secara rutin kita peringati hari ini. Tar dulu. Ini kita memperingati hari, tapi kita nggak punya tanda-tandanya. Kita udah sediain, tapi kita nggak pakai. Kita pakai semua. Oh, iya. Iya. Ini Kita tertulis pakai. Poli Sahabat Sehati Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro. Jadi kita punya poli ini, ya. Baik, kita pakai dulu. Ya, udah pakai ya. Oh, digantung. Ya, hari ini kita mengundang dua pakar yang luar biasa sekali, yang benar-benar berdedikasi di dalam bidangnya ini, terutama untuk bagaimana pencegahan TB maupun HIV bisa terjamin dengan baik, terutama di kota metro ini. Karena itu kita sudah mengundang dan sudah kita hadirkan di studio Edumi ini. Pertama yaitu kita menyapa dulu. Selamat pagi Dr. Agung, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Chandra. Ya, nanti tolong bisa diceritakan sebagai apa sih Dr. Agung di rumah sakit ini di dalam program HIV. Oke. Kemudian satu pakar lagi, yaitu seorang spesialis paru, yaitu Dr. Andreas. Ini sudah kita kenal ya, bukan hanya terkenal di metro ya, banyak ini tuh. Kalau orang mungkin di pasar-pasar juga dikenal ya. Ini dia Dr. Andreas, seorang pakar tuberkulosis ya. Dia biasanya itu selalu duduk di warung kopi TB ya, tapi tidak menjual kopi seperti biasanya, tapi ini nanti akan diceritakan beliau apa itu yang namanya kopi TB. Baik, kita akan mulai saja pembicaraan kita. Untuk pertama kali saya minta ke Dr. Agung untuk menceritakan apa sih yang dilakukan Dr. Agung sebagai pemegang program HIV di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, mungkin juga di kota metro ya. Oke, silakan Dr. Agung. Terima kasih Bang Chandra. Teman-teman Edumi yang di mana aja berada ya, ini di Rumah Sakit Ahmad Yani. HIV/AIDS itu sekarang menjadi salah satu program nasional kan di penilaian akreditasi. Jadi mau tidak mau semua pelayanan kesehatan itu harus melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS ini, termasuk di Rumah Sakit Ahmad Yani. Dan kebetulan saya bersama Mbak Nana itu ya di Mbak Nananya mana? Nah, itu Mbak Nana ada di balik ini ya. Iya, Mbak Nana nggak kelihatan ya. Tapi biar dikenal masyarakat, maunya muncul sini. Kita panggil dulu, Mbak Nana. Ayo sini dulu. Kita biar dikenal ya masyarakat, mana sih katanya Mbak Nana yang katanya pada sibuk ngurusi HIV ya di kota metro. Ya kan begitu. Nah, bisa kita lihat di sini dikit ke kamera biar
Bunda Nana. Bunda Nana. Ini dia. Oke, terima kasih Mbak Nana. Silakan kembali ke habitat. Jadi saya dan beberapa teman-teman itu di Pokja Nasional ya, Prognas HIV/AIDS. Kemudian juga kami di Rumah Sakit Ahmad Yani itu ada Poli, yaitu Poli Sahabat Sehati, yang dimana teman-teman HIV/AIDS itu bisa menggunakan pelayanan di Poli ini, dan kebetulan saya sebagai koordinatornya. Dan lagi-lagi Mbak Nana lagi nanti yang berperan di HIV/AIDS dan beberapa teman di farmasi. Jangan-jangan Mbak Nana ini panggilnya Mbak Nana HIV ya? Nah, enggak, biasanya Mbak Nana VCT gitu. Oh iya, lebih keren ya. Oke, sekarang kita ke Dr. Andreas ya. Dr. Andreas sebagai seorang spesialis paru, ini pasti salah satunya mengurusi penyakit TB paru yang di Indonesia ini susah sekali untuk tereliminasi ya dok ya. Ya, dan ini sama seperti judi online ya, susah tereliminasi. Kalau apa itu COVID bisa tereliminasi. Iya, tapi TB ini sulit sekali. Nanti akan diceritakan apa yang menjadi kesulitan daripada TB paru ini tereliminasi dari bumi Indonesia ya. Nah, silakan bisa diceritakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Chandra. Saya Dr. Andre. 2011 saya kembali ke Metro dan ternyata TB luar biasa. Bukan cuma dokter paru, tapi semua dokter harus bisa menangani TB. Nggak cukup lagi semua dokter, dan kita bergabung semua dengan nakes yang lain, sehingga terbentuklah apa yang disebut Kopi TB. Kopi TB itu adalah komunitas untuk kita mengkoordinasikan TB di Kota Metro. Jadi dengan hal ini kita sama-sama paham bahwa TB bukan cuma urusan dokter saja, tapi ada dari masalah gizinya, ada dari masalah farmasi, ada dari masalah perawat, bidan. Dan ya alhamdulillahnya adalah setiap ada TB kita harus men-screening adanya HIV, setiap ada HIV kita harus men-screening TB. Jadi ya memang saya dengan Dr. Agung memang ditakdirkan untuk selalu bersama, makanya begitu. Beliau yang menjabat sebagai mengurusi HIV ya, memang kita memang sudah bekerjasama dan berkolaborasi lama. Tapi tadi saya dengar itu Kopi TB, ini ada kafenya enggak ya? Kopi ini kan berhubungan dengan kafe ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah mau tahu ya apa itu sebenarnya tentang komunitas ini, Kopi TB. Jadi sebentar kita arahnya ke TB dulu ya, nanti baru hubungannya ke HIV-nya ya. Masih berhubungan dekat ya, suami istri itu ya. Oke. Ya, kita dengar dulu. Baik, Bu Chandra. Jadi Indonesia nomor 2 di dunia. Jadi alhamdulillah kita mendapat medali perak untuk TB. Biasa. Yang membuat TB susah untuk dieliminasi adalah stigma, sama seperti HIV. Stigma begitu dia kena TB maka orang akan menjauhi dia. Kemudian datanglah COVID, dan COVID saya acungkan jempol kepada tim COVID di Metro, ternyata kita bisa mengeliminasi COVID. Saya berpikir kenapa sih kita nggak bisa mengeliminasi TB seperti COVID? Begitu COVID kita tahu ada screening semua satu rumah, dia akan tahu kemarin kemana, ke istri muda, ke istri tua, baru pulang dari luar negeri pun dia akan ketahuan. Nah, kenapa sih kita nggak screening TB seperti ini? Dan ternyata waktu COVID ya Mas Agung kita menemukan HIV juga cukup banyak, karena syarat untuk pemeriksaan COVID adalah HIV dan TB. Dan ternyata saya nggak sanggup sendiri, Dr. Chandra. Dinas Kesehatan sudah minta kepada ID waktu itu, Dr. Agung sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Metro, untuk bisa mengkolaborasi, mengerahkan semua anggota ID. Itu pun masih belum cukup, dan akhirnya kita membentuk Kopi TB. Kopi TB ini ada di tingkat provinsi, tingkat nasional, dan di tingkat kota madya dan kabupaten. Ya, kita mengarahkan semua dokter spesialis, mau dokter anak, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, yuk kita sama-sama berkolaborasi. Tapi karena di Metro
organisasi profesi memang kita masih sedikit, jadi kita mengajak dengan komunitas yang lain seperti perawat, bidan, teknik lingkungan, kemudian untuk sanitarian, untuk gizi kita bersama-sama. Bahkan pemerintah daerah ya? Oh itu syarat DOS adalah keterlibatan dari pemerintah daerah. Iya. Dan salah satu indikator dari keberhasilan satu pemerintah adalah TB-nya, selain angka HIV dan angka kematian ibu dan anak. Bukan jadi, pendapatan daerahnya ya? Bukan ya. Jadi dilihatnya dari situ. Angka kesakitan TB dan HIV-nya ya. Oke, baik Dr. Andre, terima kasih ya. Cukup jelas sudah apa itu TB paru. Tapi sebelumnya mungkin masih banyak daripada kita, terutama teman-teman ya yang di rumah belum mengerti apa sih penyebab dari TB itu sendiri. Oke, TB adalah infeksi dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia terinhalasi dan terinfeksi dari droplet ya. Kemudian kuman TB-nya masuk ke dalam paru-paru, di situ membentuk kompleks primer dan pada waktu 8 minggu dia akan pecah dan akan menyebar. Ada TB tulang, TB otak, TB kelenjar, TB kulit, TB payudara, TB sampai TB paru-paru basah, sampai TB jantung, TB ginjal, semua organ bisa didatangi oleh kuman TB setelah 8 minggu. Oke. Apa yang bisa kita ketahui secara dini ketika orang itu ada mengidap TB? Ya, oke, baik. Infeksi TB selalu dimulai dengan batuk karena port the entry atau pintunya adalah di paru-paru. Jadi memang teman-teman kolaborasi apapun TB-nya tetap harus ketemu dengan dokter paru untuk melihat paru-parunya tentunya. Teman-teman bedah operasi, oh ada payudara kena TB, TB tulang, tetap mereka akan minta tolong dok, tolong dilihat sih paru-parunya karena pintunya adalah paru-paru. Yeah. Orang akan batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, kemudian merasa demam, merasa lemes, kadang-kadang merasa tidak ada nafsu makan, dan yang paling sering adalah berkeringat atau demam di malam hari. Nah pada waktu kita batuk lebih dari 2 minggu, pemerintah akan minta cek sih dahaknya. Nah jadi Bapak Ibu yang ada di sini kalau ada ke teman-teman sejawat di dokter di puskes atau di FKTP dan batuk 2 minggu, saya yakin dokter akan minta periksa dahak dulu. Jadi pokoknya komplain dulu. Yang di rumah juga bisa digaris merah dia kata-kata batuk lebih dari 2 minggu. Itu harus ada warning ini ya. Iya. Warning, karena itu tuh datang mungkin ke puskesmas ya untuk mengadakan pemeriksaan secara dini ya. Iya, Oke. betul. Nah, seberapa bahayanya kah TB ini sehingga sampai pemerintah ini menghabiskan banyak dana untuk mengeliminasi penyakit ini? Oke, baik Dr. Chandra. TB 2024 mengangkat tema bahwa TB adalah menimbulkan satu problem ekonomi yang luar biasa. Begitu dia kena TB, maka orang nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja. Belum lagi dia akan menyebar, spreadingnya luar biasa. Kalau pada COVID, saya kena COVID pada waktu hari kelima, dia akan menyebar. Tapi pada TB, membutuhkan waktu 2 bulan baru dia bisa timbul itu si gejala. Jadi bukan hari ini kena COVID, besok kena COVID, itu COVID. Tapi kalau TB butuh waktu 2 bulan. Sehingga pengobatannya lama, membutuhkan waktu paling sedikit 6 bulan. Itu belum selesai, Dr. Chandra. Ada yang namanya TB resisten obat. Ahmad Yani salah satu dari rujukan rumah sakit untuk TB MDR atau TB resisten obat. Saat ini ada 15 pasien TB resisten obat yang kita tangani, dan itu nggak bisa ditangani dengan obat TB biasa, harus menggunakan obat TB yang jangka panjang. Dan 1 bulan untuk pengobatan itu menghabiskan biaya sekitar 16 juta rupiah. Wow. Pemerintah baik hati Dr. Chandra, jadi semua di cover oleh pemerintah. Yang menjadi masalah adalah begitu pasiennya kena TB, maka dampak sosial dari pasien tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat. Sama seperti pengguna pasien HIV, teman-teman yang HIV juga seperti itu. Oke, sahabat Edumi, sepertinya sayang sekali ya kalau satu lagi pakar kita anggurkan ya. Ya, kita sekarang beralih ke Dr. Agung ya. Nah, ini menarik ya. Nah, oke, Dr. Agung, bagaimana dengan HIV itu sendiri ya? Ini kita kan tahu bahwa 1 Desember itu adalah hari HIV atau hari AIDS dunia. Ini benar-benar sampai dunia itu memikir hal ini karena ini berarti penyakit sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, bagaimana dengan HIV sendiri? HIV
kemudian setelah HIV lama-lama menjadi AIDS kan gitu. Nah, bisa diceritakan sedikit gambaran tentang HIV dan pada akhirnya menjadi AIDS? Ya, jadi HIV itu ada semacam virus ya, salah satu virus itu Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi virus inilah yang menyerang sel yang menjadi kekebalan tubuh pada manusia, sehingga otomatis kalau kekebalan tubuh seorang sudah diserang, ya berarti kayak bahan bakarnya lah ya, bahan bakarnya sudah nggak ada, ya otomatis produktivitas dan penyakit lainnya akan mudah masuk gitu, termasuk TB tadi. TNI-nya lah juga nggak ada lagi ya, jadi ada musuh langsung habis aja ya. Habis langsung begitu, makanya sangat penting HIV dan AIDS itu segera diatasi sama dengan TB tadi ya, karena stigma tadi yang sangat besar sebetulnya, stigma sama dengan TB, stigma pada masyarakat, sehingga tema Hari AIDS Dunia pada tahun 2024 ini adalah kesetaraan. Ini sudah mulai didengungkan bahwa penderita HIV/AIDS itu ya bisa bekerja seperti biasanya, iya. Dan kalau sudah kita punya nilai yaitu viral count ya, itu yang menjadi kalau sudah angkanya rendah, kemudian CD4-nya sudah naik, itu dia udah seperti orang biasa, orang sehat. Ya, kita tunggu dulu, nanti kita lanjutkan dulu. Tapi mungkin sobat Edumi yang ada di rumah mau mengetahui dulu ini, dokter, bagaimana awalnya orang itu atau penyebab ya, salah satu penyebab daripada orang terkena HIV, dan bagaimana diketahui orang itu terkena HIV dan pada akhirnya menjadi AIDS. Jadi kita akan melihat perjalanan penyakit ini dulu. Jadi HIV itu virus yang menyerang oleh karena perilaku sebetulnya. Perilaku. Karena apa? Penyebabnya satu, karena dia perilaku seksual yang tidak bagus ya. Kalau dia bisa berganti-ganti pasangan, baik sejenis maupun berlawanan jenis gitu ya. Yang kedua, perilaku penggunaan narkoba itu bisa menjadi penyebab terjadinya HIV ini. Jadi sebetulnya kalau ini perilaku ini mulai ditinggalkan, ya angka kesakitan HIV/AIDS ini juga akan menurun, dan otomatis angka TB akan menurun juga. Itu salah satunya itu. Jadi virus itu dari situ, Bang Chandra. Dan kalau di kesehatan yang kita waspadai adalah penularan oleh karena ketidakhati-hatian kita tenaga kesehatan. Karena itu bisa menular lewat jarum suntik yang tertusuk. Makanya kalau di sini kita senantiasa memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan untuk berhati-hati terhadap penularan ini gitu. Termasuk instrumen alat-alat kita itu ya. Betul. Tetapi jangan takut bahwa penularan HIV/AIDS itu kan hanya di media-media tadi ya, media darah dan sebagainya. Jangan terus kita mengucilkan HIV itu. Kita nanti sekeluarga nggak mau pegang, kemudian nggak mau makan bersama gitu. Itu tidak menular gitu. Sampai tempat tidur pun dibakar itu dibakar. Itu kan zaman dulu tuh, Bang. Rugil. Berapa harga tempat tidur kan satu ya? Itu emang ya itu keterbatasan pengetahuan. Nah, untuk itulah Edumi hadir ya untuk memberikan edukasi kepada sobat Edumi sekalian tentang bagaimana HIV ini dan juga bagaimana tentang TB. Jadi bukan hanya sekedar itu berbahaya, kemudian kita nggak boleh dekat-dekat nih dengan orang. Jadi kalau ada gitu. Mudah-mudahan tidak ya, keluarga kita ada yang HIV/AIDS, kita peluk ya. Jangan malah kita singkirkan ya. Kita peluk, kita support ya untuk ya segera kita lebih awal memberikan terapi ya. Karena sekarang regimen baru itu udah
Sudah banyak kan penemuan-penemuan baru itu yang kemarin misalnya efek sampingnya ada beberapa hal, termasuk salah satunya adalah halusinasi. Pada regimen yang baru ini tidak terdapat halusinasi. Jadi mulai ada penyempurnaan gitu. Dan bagi yang belum terinfeksi jangan coba-coba ya dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan Dr. Agung. Itulah jalan kita untuk menghindari daripada penyakit HIV ini pergaulan bebas istilahnya jauhi penyakitnya tapi jangan orang. Benar, itu kunci utamanya itu clue-nya Oke, sekarang ini kita masuk lebih dalam lagi lebih dalam lagi. Berarti harus pakai helm dong kalau. Soalnya nggak pakai oksigen hubungannya dengan HIV antara TB dengan HIV ini hubungannya, saya dengar tadi waktu kita belum mulai tadi Dr. Andre bilang hubungannya seperti suami istri. Betul. Seperti berarti dalam sekali itu. Nah, sekarang saya mau minta nih salah satu ini para pakar kita untuk cerita sedalam apa hubungan antara HIV dengan TB ini. Mungkin dari Dr. Andre. Ya, baik, makasih Dr. Chandra. Pada penderita TB sama dengan penderita HIV terjadi imunodefisiensi sebetulnya. Ada kekurangan gizi, kadang ada pasien yang lagi kena penggunaan steroid seperti obat-obat cancer atau obat-obat steroid yang harus diminum pasien lupus misalnya, di mana terjadi depresi dari polisinya tadi yang Dr. Agung sempat sampaikan. Kita punya polisi diberikan oleh Gusti Allah untuk menjaga badan kita. Dan pada kasus TB sama juga, jadi TB akan membuat kita lemah sehingga terjadilah HIV akan bisa masuk. Jadi ada dua kasus. Yang pertama memang begitu dia udah kena TB, dia bisa kena HIV. Nah, pada kasus HIV, begitu HIV juga melemahkan sistem pertahanan tubuh, lebih mudah. TB itu Indonesia nomor 2 Dr. Chandra. Mungkin begitu kita punya anak, begitu lahir gitu dia udah terpapar dari TB dari lingkungan Tapi itu yang disebut TB laten. Kita punya TB tapi badan kita sehat sehingga kuman TB bisa ditekan sehingga menjadi TB dorman atau TB laten. Kita kena infeksi TB tapi dia tidak menjadi penyakit. Mungkin kalau dari rumah sakit mau cek saya mengenai IGRA atau mantung, mungkin saya positif. Saya tiap hari 10 tahun, 20 tahun saya jadi dokter di sini. Tapi karena kondisi tubuh saya bagus sehingga saya TB tidak menjadi penyakit hanya. Kita doakan supaya Dr. Andre selalu sehat, tidak terkena TB. Hidup COVID. Itu doa yang sama pada dokter COVID. Nah, dari dua penyakit ini yang sama-sama melemahkan kekebalan daya tahan tubuh sehingga begitu seseorang terkena TB maka HIV akan kita periksa juga. Begitu juga sebaliknya. Dan nanti mungkin Dr. Agung juga akan menjelaskan bahwa pasien-pasien HIV itu kebanyakan meninggal bukan karena HIV-nya tapi karena penyakit penyertanya salah satunya infeksi pneumonia. Tapi TB akan membantu berkolaborasi untuk membuat pasien ini menjadi lebih parah dari biasanya. Jadi di awal saya sempat ngomong sama Dr. Chandra bahwa kalau ada TB cek HIV, ada HIV cek TB, dan itu sudah menjadi program nasional di semua akreditasi rumah sakit, akreditasi di klinik, semua memang menjadi concern dari pasangan serasi lah mereka ini TB HIV ini pasangan serasi sangat rapi. Seperti yang Dr. Andre tadi bilang di awal waktu kita masih bincang-bincang di luar tadi, sebagai pasangan suami istri Nah, sampai ini juga Dr. Chandra, sampai kami pun kalau ada saya punya pasien TB HIV TB-nya HIV Dr. Chandra, Dr. Agung. Beliau juga sama. Ada pasien TB HIV-nya beliau nangani, TB-nya oper ke saya. Jadi memang sudah klik dari tahun 2005 Benar-benar memang pasangan yang serasi Tahu. Dia ikut aja. Kalau kita melihat bahwa banyak penyakit-penyakit penyerta daripada HIV yang memudah atau mempermudah seorang penderita itu mengalami kematian. Tetapi kenapa TB ini yang menjadi lebih konsen daripada hal-hal lain tersebut, sehingga itu yang menjadi terus digaungkan bahwa
Ini yang harus kita cegah ini. Yang suami istrinya dicerai bahkan dimusnahkan dua-duanya. Ini. Silakan Dokter Agung. Terima kasih Mas Chandra. Jadi benar bahwa yang disampaikan Dokter Andreas tadi antara HIV dan TB itu memang hubungannya sangat erat sekali. Dan memang yang kita cari kenapa TB dulu karena memang TB ini bisa kemana-mana tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Andreas. Kalau penyakit yang lainnya, misalnya kulitnya ya, paling hanya kulit yang manifestasinya nggak separah yang lain. Tetapi kalau sudah mencapai TB itu kan yang disampaikan Dr. Andreas tadi bisa ke otak, bisa ke lain-lain, mata, kemudian ke kulit juga. Sampai makanya dalamnya. Iya, jadi kata judulnya cuma TB, tetapi di belakangnya itu pengikutnya itu ya, makanya yang harus diatasi ya itu yang paling penyakit penyerta di HIV/AIDS itu ya itu. Karena begitu, terutama kalau sudah TB dan HIV itu kan salah satunya kan nafsu makannya sudah nggak ada lagi, makanya menurun sehingga daya tahan tubuhnya sudah lemah, ditambah lagi itu kalau ada 2 TB HIV itu, makanya harus segera kita atasi TB HIV. Sehingga ini konsen pemerintah juga Bang Chandra, selain untuk akreditasi pasangan-pasangan yang mau menikah itu dicek juga mengenai TB-nya, kemudian itu untuk pencegahan dini ya. Jadi ada 3, ada DM, TB dan HIV. Itu untuk pasangan-pasangan calon menikah. Memang ini untuk menjaga, salah satunya adalah agar generasi yang mendatang menjadi lebih baik. Gitu. Penyakit HIV sendiri itu sudah kesulitan sekali ya untuk baik untuk pencegahan maupun pengobatannya. Ketika itu ditambah dengan TB, lebih rumit lagi ya. Nah, bagaimana penanganan pasien TB dengan HIV ini, Dokter Andre? Ya, baik. Pada pasien TB itu pengobatan sama dengan pasien yang HIV atau non HIV. Tapi yang perlu diingat adalah pada pasien pada pasien HIV kita akan cek TB. Kalau memang dari TB-nya memang sudah confirm, sudah positif, baik dari klinis ataupun dari dahaknya, maka kita akan bisa mengobati TB 2 minggu, baru obat antivirus baru boleh masuk setelah 2 minggu. Tapi kalau kita nggak yakin ini TB atau bukan ya, tapi di rumahnya banyak yang TB dan dia HIV. Di rumahnya mungkin mbahnya ada yang TB, kakaknya ada yang TB, tapi kita periksa semua negatif, maka ada tempat untuk profilaksis untuk TB. Ya, kita bisa memberikan salah satu obat TB, INH misalnya, untuk 4-6 bulan untuk pencegahan TB. Dan nanti kalau tiba-tiba dia menjadi TB ya kita ganti kepada regimen yang biasa. Obat TB sama pada TB HIV 6-9 bulan, dan kita akan evaluasi setiap 2 bulan pada pasien tersebut, akan datang ke poli paru atau ke puskesmas, dan kita akan evaluasi berat badannya dan keluhan-keluhan untuk penyertanya. Tapi saya juga bingung dari Chandra, obat TB dan obat HIV itu semua ditanggung oleh pemerintah. Tapi tetap aja banyak yang drop out. Drop out, tiba-tiba nggak datang. Kenapa? Malas minum obat, Dok. Nah, itu karena Dokter Andre tidak pegangan, jadi bingung. Tapi ada yang disebut PMO, pengawas minum obat dari Chandra di rumah. Jadi beliau nanti akan mengevaluasi. Itu baru TB SO atau TB sensitif obat. Pada TB resisten obat, ya kebetulan beliau nggak hadir, tapi perawat kami yang menjadi perawat TB, perawat nasional, perawat teladan nasional 2023, bahkan 2024 ya? Ya. Mas Nurdin 2022. Oh, 2022, Bu Nana 2023, perawat nasional ya, beliau. Jadi gitu. Yang pertama TB, yang kedua HIV. HIV ya. Perawat kami luar biasa rumah sakit. Dan kalian abis dokternya perawatan dong nanti. Iya. Biar kolaborasi kan antara mereka yang lebih apa ya, yang untuk perawatan di. Iya, nanti kita
wawancarakan juga ya, kita buat programnya nanti itu. Nah, perawat saya ini sampai dia membuat satu inovasi yang membuat dia menjadi perawat teladan nasional adalah video call, Dr. Chandra. Jadi pasien itu cuma dilihat dengan video call, ya kita mencari inovasi bagaimana biar dia bisa yakin dia minum obat. Dan dari video call itulah yang bisa mengantarkan perawat kita menjadi perawat teladan nasional. Iya. Jadi artinya sama ya, Mbak Nana begitu ya. Inovasi SMS ya untuk mengingatkan pasien-pasien yang lupa atau menghilang gitu. Jadi kembali kita ke nggak ada laptop sini ya, jadi mau ngomong apa ya? Ke topik ya. Ada tab itu. Dokter Agung, tadi Dokter Andri sudah menceritakan bagaimana pengobatan TB-nya ya, tetap dia memakai regimen yang ada ya. Nah, bagaimana dengan pengobatan HIV sendiri? Apa dengan tetap dengan ARV yang biasa atau mungkin ada yang khusus kalau untuk pasien-pasien HIV dengan TB? Ya, silakan. Ya, Pak Chandra. Seperti yang disampaikan Dokter Andreas tadi bahwa kita sudah mulai melakukan namanya profilaksis TB. Jadi kalau memang dia penderita HIV, kemudian keluarganya ada yang dicurigai TB, atau kalau kita yakin ya kayaknya ini menuju ke TB nih, kita mulai profilaksis TB dengan INH itu 6 bulan. Kemudian regimen untuk TB itu ada 2 macam. Jadi kita gunakan regimen TLE yaitu tenofovir, lamivudin dan efavirenz. Itu yang lazim dari dulu, tapi sekarang yang terbaru adalah TLD yaitu tenofovir, lamivudin dan deglugavir. Tapi kalau TB itu degluggavirnya ditambah setengahnya. Itu kalau TLD itu yang terbaru, dia tidak ada efek halusinasi. Jadi memang yang kita harapkan adalah kepatuhan daripada teman-teman yang penderita HIV maupun TB. Karena kalau tidak ada kepatuhan, yaitu walaupun dan ada support dari keluarga, terlihat dari adanya PMO itu ya. Jadi ada PMO yang betul-betul support ya, yang mau mendukung untuk mengingatkan dia untuk minum obat dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita cerita tadi udah panjang tentang obat ya. Ketersediaannya baik obat TB maupun ARV untuk HIV itu ada nggak ya? Dan itu apakah kita harus membeli atau memang ditanggung oleh pemerintah? Silakan mungkin dari Dokter Andre dulu. Ya, obat TB sempat mengalami kelangkaan di berbagai apotek di Indonesia pada waktu itu. Karena bahan bakunya memang agak sulit. Tapi untuk obat TB yang ada di Vaskes itu semua alhamdulillah ada, dokter. Jadi di puskesmas sudah tersedia, kemudian di rumah sakit juga wajib ada. Dan untuk obat TB sensitif obat dan TB resisten obat juga semuanya sih ada semua. Jadi jangan takut. Jangan takut ya. Nah, sekarang bagaimana semua Fasiankes kan harus punya itu ya, Dokter Andre ya, untuk TB, SITB. Iya. Di semua fasilitas kesehatan kan harus. Jadi ada yang namanya, jadi lupa, Dokter Agung sudah mengingatkan, ada yang namanya sistem informasi TB, Dokter Chandra. Jadi semua pasien dia mau berobat di Papua, datang ke Lampung, ya kita tinggal cek, oh ternyata dia pengobatan TB. Jadi kita tinggal gampang untuk melihatnya. Dan itu kita bisa pantau setiap hari pasiennya, dan dari dinas kesehatan setempat juga dari ID juga menghimbau kepada teman-teman dokter. Bagi mereka yang berani mengobati TB ya silakan, tapi di input dong hasilnya apa di situ. Jadi kepantau semua untuk obat TB. Dan bagaimana dengan obat ARV sendiri? Bagaimana dengan ketersediaannya? Apakah harus membeli atau memang sudah disediakan gratis oleh pemerintah? Alhamdulillah Bang Chandra bahwa ketersediaan obat terutama yang di poli kita, Poli Sahabat Sehati itu tidak pernah kekurangan, kosong ya. Jadi kan kita sistemnya kalau misalnya jumlah pasien dalam setahun itu berapa, kita nanti ngamprah ke Dinas Kesehatan Provinsi, kita nanti di stok. Malah kayaknya obatnya masih sisa-sisa itu yang benar sekali ya. Jadi cukup ya, bahkan jangan khawatir ya. Bahkan ada cerita tadi agak berlebih ya sedikit ya, tapi tidak terbuang ya. Tidak terbuang. Baik, Sobat Edubi,
luar biasa ya, kita tadi sudah mendengarkan beberapa hal dari kedua narasumber kita ini, luar biasa sekali ya. Kita kasih aplaus dulu lah untuk narasumber kita. Dan saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin sebelumnya mungkin ada harapan ya di dalam rangka Hari HIV Dunia ini, mungkin dari Dr. Agung sebelum kita tutup ya, dari Dr. Agung harapannya apa tentang HIV itu sendiri, dan dari Dr. Andre apa harapannya tentang bagaimana TB ini bisa tereliminasi sekaligus dengan hubungannya dengan HIV. Silakan Dr. Agung. Jadi saat momen Hari AIDS Dunia sesuai dengan temanya yang Mas Chandra, bahwa kita harus mengedepankan kesetaraan, jadi menghilangkan stigma. Makanya di poliklinik kita ya, poli sahabat sehati itu memang bercampur dengan poli yang lain, tidak di belakang, tidak tersembunyi gitu. Harapannya bahwa ini loh penderita HIV/AIDS itu memang bagian dari kita, jangan kita kucilkan, dan mereka itu bisa berkontribusi untuk ya kemajuan bangsa ini, termasuk kemajuan di kota metro. Jadi harapan saya bagi penderitanya sendiri tidak malu untuk segera berobat, karena kan kalau dia tidak berobat otomatis potensi penularan itu juga ya, termasuk HIV dan termasuk ke TB. Yang kepada masyarakat mulai kita stop ya pengkucilan, kemudian ketidaksetaraan. Jadi HIV/AIDS itu bisa bekerja seperti orang lain. Itu paling di Hari AIDS ini ya. Bagaimana dengan TB sendiri? Oh, saya nggak ngomong HIV. Iya, yang hubungannya dengan HIV ini sama ya. Saya izin nambahin untuk HIV. Iya. Ya, setuju dengan asesmen Dr. Agung bahwa kami sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran memang meminta secara dini kepada semua mahasiswa yang kebetulan bertugas di Rumah Sakit Ahmad Yani untuk menyentuh, memegang, memperlakukan sama seperti mereka memperlakukan pasien biasa. Tidak ada pembedaan apakah pasien ini HIV atau bukan HIV. Jadi stigmanya harus dihilangkan. Jadi nggak ada lagi kalau pasien HIV disimpan di tempat HIV sendiri, nggak. Ya kecuali kalau TB ya. Kalau TB memang harus kita simpan di ruang, taruh di ruang isolasi. Untuk TB, ya saya masa mau ngomong saya ingin berpisah dengan Dr. Agung, tapi ya, sepertinya sampai eliminasi 2030 kita masih akan bersama-sama Dr. Agung, jadi jangan bosan ketemu saya. Ya, untuk penutup, memang TB memang satu hal yang sulit untuk kita berantas, tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau COVID kita bisa kerjakan, maka TB pun kita juga bisa kerjakan. Dan bukan pekerjaan dokter paru sendiri, tapi ada teman-teman di ID, ada teman-teman di penyakit dalam, anak, semua, dan seluruh nakes yang terlibat. Ayo kita sama-sama mengatasi TB dan menangani TB sebagai satu tanggung jawab kita bersama. Iya, terima kasih Dr. Agung, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Dr. Andreas, penyakit paru konsultan, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita tentang TB HIV dalam rangka memperingati Hari TB Dunia. Dan kita mengetahui ya, Sobat Edumi, bahwa penyakit TB dan HIV ini benar-benar penyakit yang saling berkaitan dan sangat berbahaya. Karena itu untuk para pasien yang sudah memang terindah penyakit tersebut, untuk segera berobat dan rajin berobat, yang belum kena untuk mencegahnya. Jadi kita berobat dan juga bertobat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan dengan demikian, Sobat Edumi, sampai di sini dulu podcast kita tentang TB HIV dalam rangka Hari TB Dunia. Salam dari kami, salam Edumi, educate, healthy and happy.